bisa difahami. Ada yang menyatakan bahwasannya perkara Ihya'ut Turath adalah perkara ijtihadiyah. Maka sikap sebagian pihak selama ini dianggap tidak salah dikarenakan dia menganggap perkara ijtihadiyah. Ini bagaimana? Apakah termasuk perkara ijtihadiyah barakallahu fikum sesuatu yang di dalamnya ada unsur baiat? Yohanes, pokok dia macam. Di dalamnya ada baiat pada Ihya'ut Turath al-Kuwaitiyah. Apakah termasuk perkara ijtihadiyah yang di dalamnya ada unsur al-wala wal bara? Di atas jum'iyah tadi. Bukan ijtihadiyah dan terjadi pada mereka membangun al-wala wal bara di atas jum'iyah ini. Man kana ma'ana fa huwa akhuna wa fina wa ilaina wa man kana 'alaina fa huwa 'aduwuna ila akhirih. Membangun al-wala wal bara di atas prinsip ini. Barakallahu. Di antara bukti adanya al-wala wal bara padanya memiliki gudang para dai, pengiriman dai, semuanya atas nama Ihya'ut Turath. Barakallahu. Itu al-wala wal bara 'alaiha. Barakallahu. Nah, apakah termasuk perkara ijtihadiyah barakallahu fikum? Sebuah muassasah yang ada di sebuah tempatan pasti merusak dakwah sana. Bukan perkara ijtihadiyah. Tidak ada satu wilayah pun yang dimasuki oleh gerakan Ihya'ut Turath Kuwait, GIPK, gerakan Ihya'ut Turath Kuwait, melainkan pasti akan ramai urusannya. Itu bukan perkara ijtihadiyah, itu perkara besar, perkara besar. Betul ya? Nyatanya banyak para masyaikh kita yang menyatakan itu jum'iyah yang bagus. Kita mengatakannya khafiya alaihim ma dhahara ala ghairihim. Tersamarkan para sebagian ulama kita ini apa yang telah nampak bagi ulama yang lain. Barakallahu itu. Berani aja mengatakan seperti itu. Maaf, itu bukan omongan saya. Itu omongan para ulama. Barakallahu itu. Dulu saya pernah telepon langsung kepada Syekhna Abdurrahman Al-Adani, hafizahullah ta'ala, akhir sebelum masih di Damaj. Saya tanyakan masalah ini. Lagi ribut-ribut masalah ini. Syekh, apakah betul masalahnya perkara ijtihadiyah? Apakah jum'iyah salafiyah? La, ma hiya salafiyah. Naqul hiya jum'iyatun hizbiyah. Jum'iyatun hizbiyah. Ya Syekh, para ulama kita sebagian besar ulama kita di antara mereka ada yang mengatakan jum'iyah khairiyah yang baik. Ya naqul itu masalah bukan ijtihadiyah, tapi khafiya ala ba'di ulama'ina ma dhahara ala ghairi. Itu ucapannya beliau. Tersamarkan pada mereka apa yang telah jelas nampak bagi yang lain. Dan tidak cuma ini saja, banyak kasus katanya beliau. Mencontohkan kasus Abul Hasan Al-Ma'ribi, Yaman. Tahu orang? Dengar, itu sudah divonis ikhwani hizbi. Barakallahu fikum. Sudah selesai sama dia. Tapi subhanallah masih ada sebagian ulama kita yang tidak mengetahui kemana keadaan mereka. Apa kita katakan ijtihadiyah ya akhi? Ada ulama yang mengatakan dia bukan hizbi. Masa dikatakan ijtihadiyah seseorang yang membela Sayyid Qutb. Masa perkara ijtihadiyah seseorang yang punya pemahaman sama kayak Ahsanul Jannah, nata'awunu fi mattafaqna wa na'taziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Masa dikatakan sebagai perkara ijtihadiyah seorang yang membela tokoh-tokoh bid'ah pada masa itu, semacam Tariq Suwaidan, Al-Maghrawi wa fulan wa 'allan. Ijtihadiyah sudah divonis oleh para ulama, para masyayikh, khususnya masyayikhul Yaman, orang yang paling mengerti tentang orang ini, hizbi, ikhwani. Kasusnya dia
kita saksikan dari mulai awal sampai akhir. Bukan istihadiyah. Dikatakan ala bil hizbi. Adapun sebagian ulama khafiya alaihim ma dhahara ala ghairihi. Sesami, kita nggak menyalahkan ulama tadi itu. Itu istihadnya mereka, satu pahala, tapi nggak diikuti. Yang kita salahkan pihak yang seperti ini. Karena itu, yang senangnya bergelantungan dengan fatwa sebagian ulama untuk memenangkan dan melekarkan hawa nafsunya. Karena itu, kami akannya bukan istihadiyah. Bukankah mereka membangun masjid? Iya. Bukankah mereka membangun sekian banyak madrasah? Iya. Bukankah mereka membuat wakaf? Betul. Bukankah mereka menyantuni fakir miskin? Betul. Bukankah? Betul. Terus kenapa? Ya kan baik. Itu sisi baiknya. Bisa hancur berantakan dengan penyimpangan dalam prinsip. Satu penyimpangan prinsip menggugurkan semua kebaikan yang ada pada mereka. Saya katakan sama antum, apakah ahli bid'ah itu tidak ada kebaikan sedikit pun? Apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak puasa? Puasa. Apa mereka tidak haji? Malah sering haji dan segala macamnya. Terus kenapa kalau mereka sholat? Kenapa kalau mereka puasa? Kenapa kalau mereka haji? Kenapa kalau mereka begini? Sisi kebaikan yang kamu sebut-sebut, yang terpenting sekarang bagaimana sisi penyimpangannya? Ada penyimpangan prinsip, membahayakan, menggugurkan semua yang ada. Barakallahu. Dan yang berikutnya, bantuan dana yang mereka kucurkan itu subhanallah masuknya pada link mereka sendiri. Orang lain bisa masuk mendapatkan kucuran dana kalau kemudian harus sesuai dengan persyaratan yang mereka tentukan. Kalau tidak, cabut. Percaya? Saya apa? Hah? Aku percaya. Nah itu makanya. Lain orang memandang tidak tahu sejarah, tidak tahu hakikat dengan orang yang tahu sejarah yang tahu hakikat. Kalau itu. Itu kenyataan yang terjadi. Kalau minta dari mereka sana, kasih. Ya, akan kasih dana sekian 100 juta, masih 90 juta, ratusan juta, bahkan miliar. Kasih. Itu ada ketentuannya, harus plan, siapkan plan. Tamam, plan Al-Turah Al-Kuwaitiyah harus. Kemudian setelah itu kunjungan dari para turafiyin yang notabene mereka kebanyakan para ikhwaniyin, hizbiyin. Ketika ada kunjungan seperti itu, orang-orang yang merupakan agen-agen mereka di Indonesia ngasih isyarat. Jangan sebut-sebut dakwah salafiyah. Jangan sebut-sebut dakwah salafiyah, teman-teman. Jangan sebut-sebut kata salaf. Loh, katanya harus sesuai dengan dakwah sunnah, dakwah salafus saleh, Al-Quran was sunnah dengan salaful ummah. Ya paham, ternyata. Barakallahu fikum. Kunjungan, suruh ngimami, suruh berikan ceramah dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Sudah pulang. Dakwah salafiyah. Ada nanti kunjungan tokoh-tokoh hizbiyin mengadakan daurah di tempatnya mereka. Barakallahu fikum. Acara bersama daurah tokoh ikhwani dari Kuwait, tokoh ikhwani dari Saudi. Pasang situ Ustadz Fulan As-Salafi, Ustadz Fulan As-Salafi. Kalau tak begitu, habis kucuran dananya. Barakallahu itu. Dan terjadi ada sebagian tempat begitu ada kunjungan dari pihak mereka, kaget, katanya salafus saleh. Kan dicari katanya dakwah salafus saleh. Datang kayak juga
Masya Allah. Ini orang yang dari luar ya. Sampai di tempat ganti pakai pantolon, pakai kaos biasa, ngimami. Loh, zikirnya pakai tasbih. Yang dibantu bingung nih. Nih kalau Ustaz yang bawa tadi, Ustaz, masuk salafi tasbihat. Masuk salafi tasbih. Nah, pulang reaksi yang dibangun tadi itu tidak bisa Ustaz. Ini bukan dakwah salafiyah. Kami tidak mau. Ya sudah, nggak mau. Putus. Ngomong-ngomong sudah putus. Ya sudah putus. Itu padahal dananya masih belum banyak mengucur. Baru terkirim dana sekian, sekiannya masih belum mengalir. Dihentikan sama mereka. Tidak akan ada lagi yang namanya kiriman dana. Terus kirim dai mereka untuk kesana. Urus masalah itu untuk merebut kembali wilayah tadi. Karena sebagian tempat tadi itu mengatasnamakan bukan atas nama yayasan itu autorat pribadi. Wah, cerdas dia orang-orangnya ya Pak. Parah. Tidak usah macam-macam, ngamuk-ngamuk Ustaz itu ambil pelangnya, bawa pulang sama dia. Tawan. Gitu. Barakallahu fiikum. Insyaallah ijtihadiyah ataukah hizbiyah. Itu yang namanya al-wala wal bara di atasnya. Jangan mengatakan Ustaz ini sebenarnya nuduh tanpa bukti. Loh itu kenyataan langsung yang kita lihat. Saya langsung masuk ke dalam tempat yang tadi saya bicarakan, mantan mereka tadi belum masuk cerita panjang lebar kepada kita. Saya di tempat itu, masjidnya belum jadi dan segala macam. Tahu mana pelangnya? Tak sembunyikan di pelangnya itu kasih keramik gitu supaya hilang. Yang satunya lagi dibongkar sama mereka. Kita langsung sampai ini orang ngomong, wah, antum kalau sama mereka zen, antum masuk kepada tender proyek, wah itu separuh sendiri, Ustaz. Maksudnya gimana sih? Loh, kalau ada sebuah proyek pembangunan lahan dakwah di sebuah tempat, tamam, yang diminta itu 1 M, antum paling nggak dapat 25%-nya, 250 juta untuk antum. Selebihnya kasihkan. Macam-macam, saya nuduh macam-macam saja. Loh, apa sih? Iya, itu kenyataan. Saya ngomong sama orang tadi itu. Betul. Pantas kok seger-seger semua gitu ya. Masya Allah itu. Proyek. Proyek apa? Memang betul proyek mereka ini. Para pedagang dakwah. Nah, percaya nggak sama saya? Hah? Ya harus percaya. Mau saya juga tempatnya? Hah? Mau? Nah, ya waktu saya ceritakan kemarin ketika saya diundang ke Kalimantan Barat. Itu. Ketika saya pulang di pangkalan Gun Kaltang itu, disitulah mereka punya markas. Tarik saya. Harus itu. Ya Allah, daurah sehari. Labas, tausiah. Ini mantannya mereka semua ini. Nah itu cerita panjang lebar di situ. Di situ jadi markasnya mereka itu. Sudah nggak ada orang, sudah tinggal pergi sama orang-orang. Tinggal beberapa orang yang masih ada di situ. Itu kalau satu tempat yang lain belum. Nah, betul ya. Kucuran dananya itu kepada link-link mereka sendiri. Kalau kepada orang lain panjang persyaratannya, macam-macam cabut. Itu yang namanya semata-mata jum'iyah khairiyah. Bukan jum'iyah khairiyah, itu namanya jum'iyah hizbiyah. Mengusung dan membangun al-wala wal bara di atas jum'iyah tadi. Yang bersama kita ahlan wa sahlan, yang bersama kita apa-apa saja. Barakallahu fikum. Pernah mereka dengan
penuh keikhlasan, penuh ketulusan, jum'iyah, khairiyah, murni, datang ke Bojong, tafadhol Ustaz. Pernah? Loh kok diem aja? Pernah apa pernah? Jangan-jangan pernah. Pernah? Hah? Kalau seandainya mereka semata-mata jum'iyah, khairiyah, yayasan penyelenggara secara umum, khairiyah, bangun masjid dan segala macam, tidak banyak macam-macam seperti itu. Oh, Bojong, banyak belum selesai. Nih, tanpa ada ketentuan wala persyaratan, wala kunjungan, wala daurah dengan ta'imah lillahi ta'ala. Menyalurkan dana yang didapatkan dari sana untuk kepentingan khairiyah. Tidak bakal pernah dapat. Loh kenapa? Antum ini membongkar sesuatu yang ada pada mereka. Ya tidak bakal dikasih ya ada. Sedikit saja antum condong pada mereka. Nah, anak gabung sama antum. Ustaz diluk-lukan sama mereka. Ini Ustaz jebolan Saudi, Ustaz jebolan Yaman, Ustaz wah tinggi-tinggi sama dia. Tenang Ustaz, antum bangun gimana? Langsung. Boros sekali antum pekan mandinya. Gimana caranya ya Pak? Dengan uang sebanyak itu. Betul. Yang menyebabkan kebanyakan mereka tidak bisa lepas dari jum'iyah ini. Gimana gak manis? Selama ini antum setengah mati banting, tulah banting, ada yang bikin gorengan, ada yang bikin roti, ada yang bikin jus dan segala macam. Luar biasa. Ini jumlahnya banyak ya Ikhwan. Jutaan rupiah, miliaran rupiah. Biasa mereka kemana-mana bawa uang 2M, 3M begitu ke tempat yang linknya mereka dikasihkan. Begitu ada informasi, bukan linknya kita itu anti sama kita, ayo lagi dibawa pulang lagi. Ya ada kayak gitu ya Allah Ustaz. Percaya Pak percaya? Hah? Pak percaya aja Kalau yang ini tanyakan sama Ustaz Rahman Lombok. Barakallahu fikum. Peristiwa yang terjadi di tempat tadi. Itu yang dari pusat yang bawah itu terus bawa pulang lagi. Bukan link kita itu. Dulunya yang kita sekarang sudah boleh maju-maju dibawa pulang lagi sama mereka. Kalau jum'iyah khairiyah ya akhi. Nih. Barakallahu fikum. Nah, berarti memang kalian itu iri, gak dikasih dana, kan? La haula wala quwata illa billah. Afwan. Kita itu bukan orang tipikal seperti itu. Karena itu kalau kami mau juga gampang dan tahu caranya dapat seperti kalian. Tapi afwan, prinsip itu lebih mahal. Siapa bilang tanpa kalian tidak bisa membangun? Ini bocor. Masya Allah ya enggak? Senang enggak? Bisa nih. Dulu kecil segini aja. Sekarang tahu-tahu melebar ke sini, tahu-tahu melebar ke sini, tahu-tahu ada lagi di atas. Ini kemarin belum saya lihat kemarin ini. Ini enggak tahu dapat dari Jum'iyah mana nih. Ada kalau itu. Nah, saya bilang enggak bisa. Dan itu yang saya tekankan langsung kepada teman-teman saya yang lama dulu, teman saya. Kita kan bersebelahan dengan mereka ya. Teman-teman lama saya dulu datang ke rumah saya langsung. Saya bilang sama mereka, antum dekat sama saya, jarak cuma puluhan meter saja. Akan aku buktikan di hadapan antum, insya Allah pondok saya akan berdiri dengan megah, dengan tanpa bantuan. Ya Allah. Ini kena apa ya? Antum jadi saksi, insya Allah saya bilang. Diri tukang saya di antaranya. Ini beliau yang Abu Salim di antaranya ini. Saksi sejarahnya membangun gedung lantai 3 ini. Betul ya? Tanpa hiaturan. Alhamdulillah. Kenapa tidak? Sekarang lagi yang baru, betul ya? Gedung walet ini kita bangun. Gedung walet yang kosong kita tukar lagi, bongkar jadi rumah. Kita bikin cat putih.
Kita juluki dengan Gedung Putih Al-Bayyinah, White House. Itu mereka saksikan langsung mau di depannya. Mereka lihat ngeluarin tersin. Nah, ini alhamdulillah markas dakwah salafiyah tanpa hiaturah. Barakallahu fiik. Siapa yang merasa? Barakallahu fiik. Di mana-mana banyak markas Ahlussunnah dengan tanpa bantuan hiaturah. Barakallahu fiik. Bisa. Ada. Jangan dikira yuring ada dana gitu. Afwan ya, kalau kita mau dapat. Barakallahu lebih canggih daripada kalian. Barakallahu fikum. Kan mantan juga tuh. Lebih canggih daripada kalian. Cuman ya masalah prinsip. Barakallahu fikum. Ingat yang kita pandang bukan para masyayikhnya dari orang-orang seperti ini ya kan yang kita bahas. Benarkah para duat dapat gaji tiap bulan? Iya. Kayaknya mereka? Iya, tiap bulan. Para bulan. Dana gaji tiap bulan, kemudian apa namanya? Bahasanya inventaris. Apa? Iya, ada rumah-rumah inventaris, ada segala macamnya. Pokoknya kalau sama mereka zen. Segar ya kan. Apalagi yang sudah ustadz ya. Apalagi kalau sekelas termubarak gitu. Wah. Dia lulukan dia nanti kedatangannya termubarak di tengah-tengah mereka ini. Allah musta'an. Tapi na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, wallahu a'lam. Tengah dua ya 14. Ada ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bahas yang seperti ini, Evan, supaya antum semuanya paham. Sesungguhnya orang yang paling mengerti tentang mereka ini adalah salafiyin ahlus sunnah. Karena dulu mereka semua adalah teman-teman kita, sebagian adalah ustaz-ustaz kita, para wahidum yang dulu satu wadah, satu dakwah, tapi di persimpangan jalan terpaksa harus berpisah. Makanya orang yang paling mereka benci itu antum. Yang lainnya nggak dibenci, karena yang lainnya nggak ngerti siapa mereka. Yang paling itu tetap antum. Sehingga ketika kita berbicara tentang mereka, itu betul-betul ala ilmin wa basiratin, di atas ilmu, di atas basirah, tidak omong kosong. Karena sudah pernah semeja dengan mereka, pernah sepiring dengan mereka sebelumnya. Paham salah? Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hamdan. Jazakallahu khairan.